Tacos al pastor taco al pastor lahir di pusat Meksiko pada tahun 1930-an ketika para imigran Lebanon tiba di Puebla membawa bersama mereka teknik memanggang di tusukan vertikal. Para juru masak Meksiko mengadopsi metode tersebut dan mengubahnya. Mereka mengganti domba dengan babi dan menambahkan cabai guajillo, achiote, dan nanas. Daging berputar perlahan di trompo, mengembangkan kulit renyah di luar sambil menjaga kesegaran di dalam. Para Puritan berpendapat bahwa nanas harus dipanggang di bagian atas trompo agar sarinya jatuh ke daging dan mengkaramelisasikannya selama pemasakan. Disajikan dalam tortilla jagung, kecil disertai bawang cincang, ketumbar, dan sepotong nanas panggang tersebut. Tacos ikan taco ini berasal dari Baja California, sekitar tahun 50-an atau 60-an. Penduduk setempat masih berdebat desa pantai, mana yang pertama kali menciptakannya. Versi klasik gaya Baja menggunakan ikan putih berlapis tepung dan digoreng, umumnya ikan cod atau mahi-mahi, disajikan dalam tortilla jagung dengan kol parut, krim, dan perasan jeruk nipis. Kol bukan hanya untuk tekstur, juga mengimbangi panas ikan goreng dan memberikan kesegaran. Ada tempat yang lebih memilih memanggang ikan daripada menggorengnya. Bagaimanapun, kontras antara ikan yang renyah dan bahan-bahan dingin adalah yang membuat taco ini berhasil. Carnitas nama ini secara harfiah berarti daging kecil, dan gaya taco ini bermarkas di Michoacán, di mana sudah dibuat selama berabad-abad. Carnitas dibuat dengan memasak babi perlahan dalam lemaknya sendiri sampai dagingnya lembut di dalam dan berwarna keemasan dan renyah di luar. Persiapan tradisional dilakukan dalam kuali tembaga besar dan hampir setiap bagian hewan digunakan. Bisa dipesan berdasarkan potongan sesuai preferensi, maciza, surtida, atau bahkan cuero. Daging hancur di atas tortilla dan hanya disertai salsa, bawang, dan ketumbar. Carne asada, ini adalah taco untuk reuni keluarga dan sudut jalan di utara Meksiko. Carne asada adalah persis itu. Daging panggang, biasanya irisan tipis sapi yang direndam dalam sari jeruk nipis, bawang putih, dan bumbu, dimasak dengan api sangat tinggi sampai mendapat lapisan luar yang baik tanpa kehilangan kelembutan interior. Dicincang dan disajikan dalam tortilla jagung atau tepung dengan guacamole, pico de gallo, dan bawang panggang. Di Sonora, tortilla tepungnya sangat terkenal, sangat tipis sampai hampir tembus pandang ketika dipegang ke arah cahaya. Tacos birria-birria awalnya adalah semur kambing di Jalisco, dimasak dengan api kecil bersama cabai kering dan rempah-rempah sampai dagingnya terurai sendiri. Pada suatu saat, seseorang mempunyai ide untuk mencelupkan tortilla ke dalam lemak yang mengapung di atas kaldu semur, menggorengnya di komal dengan keju, mengisinya dengan daging, dan menyajikan semuanya bersama mangkuk kaldu untuk dicelupkan. Tortillanya menjadi renyah dan keemasan, kejunya meleleh bersama daging, dan ritual mencelupkan taco ke dalam kaldu kental dan berbumbu itu menjadi bagian penting dari pengalaman tersebut. Tacos BBQ Korea fusi ini muncul di Los Angeles pada akhir dekade pertama tahun 2000-an, ketika chef Korea Amerika, Roy Choi mulai menyajikan bulgogi dari food truck dalam tortilla alih-alih daun selada. Iga yang direndam atau perut babi, kimchi, minyak wijen, dan gochujang dalam tortilla tepung. Kombinasinya tampak tidak mungkin di atas kertas, tetapi rasa manis dan gurih masakan Korea cocok secara alami dengan format taco. Hari ini, tacos Korea bisa ditemukan di kota-kota di seluruh dunia, meskipun Los Angeles terus mengklaim kepengarangannya. Tacos canasta disebut demikian karena para penjual mempersiapkannya dengan cara mengukus dalam keranjang yang dilapisi kain dan menjualnya di sudut-sudut jalan, umum di pusat Meksiko, dan disiapkan pada dini hari dengan isian sederhana seperti kentang tumbuk, kacang refritos, atau cicaron. Setelah dirakit,
ditumpuk dalam keranjang, di mana mereka terus dimasak dengan uap mereka sendiri dan menyerap minyak dan cita rasa sisanya. Dijual dengan lusin dan dimakan cepat, biasanya untuk sarapan atau makan siang. Tortillanya tidak renyah melainkan lembut dan berminyak, dan itulah yang dicari. Tacos jackfruit. Nangka muda yang sudah dimasak memiliki tekstur berserat yang mirip dengan daging suwir, sehingga menjadi bahan yang mudah menyerap bumbu atau campuran rempah apapun. Versi yang paling populer adalah nangka gaya barbecue atau diberi bumbu seperti carnitas dengan chipotle dan jintan, dilengkapi dengan kol, alpukat, dan salsa. Mulai muncul di menu masakan modern pada tahun 2010-an dan sejak saat itu bertahan sebagai satu pilihan referensi dalam masakan plant-based. Tacos dorados, juga dikenal sebagai flautas atau taquitos tergantung wilayahnya. Ini adalah taco yang digulung dan digoreng dalam minyak sampai benar-benar renyah dan keemasan. Isian yang paling umum adalah ayam suwir atau kentang, disajikan dengan taburan krim, selada, queso fresco, dan salsa. Populer di seluruh Meksiko dan dalam masakan Tex-Mex, meskipun setiap daerah memiliki variasinya sendiri dalam isian dan ketebalan gulungan. Tacos Arab. Tacos Arab menggunakan roti tipis jenis pita sebagai pengganti tortilla jagung dan diisi dengan daging babi yang direndam dengan gaya shawarma, dipanggang ditusukkan. Marinasinya menggunakan jintan, oregano, dan tim alih-alih sari nanas manis dari al pastor, disertai saus chipotle cream yang menyatukan semua elemen. Namanya harfiah, tacos Arab, cerminan langsung dari pengaruh imigrasi Lebanon pada gastronomi pusat Meksiko. Tacos jamur-jamur memiliki kehadiran panjang dalam masakan Meksiko, tetapi popularitasnya sebagai isian taco tumbuh seiring dengan maraknya pola makan plant-based. Jamur tiram adalah yang paling banyak digunakan karena mengembangkan tepian renyah saat ditumis dan memiliki tekstur dengan konsistensi tertentu. Dibumbui dengan bawang putih, epazote, dan cabai, dan diletakkan di tortilla dengan bawang dan ketumbar. Beberapa juru masak memanggannya sampai berasap. Hasilnya sederhana dan beraroma tanah, dan membuktikan bahwa taco tidak membutuhkan daging untuk berfungsi dengan baik. Tacos sarapan. Tacos sarapan adalah persis apa yang dikatakan namanya, telur orak-arik dikombinasikan dengan bahan sarapan apapun, bacon, chorizo, kentang, kacang, atau keju, disajikan dalam tortilla tepung, disertai saus pedas. Ini adalah spesialitas masakan Tex-Mex dengan sejarah puluhan tahun. Beberapa berpendapat bahwa ini tidak lebih dari burrito yang dipotong setengah. Bagaimanapun, mereka telah menjadi salah satu format sarapan yang paling dikenal dalam gastronomi utara Meksiko dan selatan Amerika Serikat. Tacos ayam jerk, bumbu jerk, caribia, campuran intens cabai scotch bonnet, pimento Jamaika, thyme, dan bawang putih, masuk ke format taco melalui komunitas Jamaika di kota-kota seperti Miami dan London. Ayam direndam semalaman dan dipanggang di atas panggangan hingga berasap dan dengan sedikit titik karbonisasi. Disajikan dengan salsa mangga, salad kol, dan sedikit mayones jerk. Manis tropis mangga mengimbangi kepedasan scotch bonnets. Di beberapa desa pantai Jamaika taco ini sudah ditawarkan kepada wisatawan, meskipun ini adalah penambahan yang relatif baru di pulau tersebut. Tacos chapulines. Chapulines adalah belalang dan konsumsinya merupakan tradisi prahispanik di Oaxaca yang belum menghilang. Dipanggang di komal dengan bawang putih, sari jeruk nipis, dan garam sampai renyah dan lezat. Rasanya seperti kacang dengan sentuhan sitrus, dengan tekstur yang samar-samar mengingatkan pada popcorn. Bisa ditemukan di pasar-pasar di seluruh selatan Meksiko. Kerenyahan adalah elemen sentral, itulah mengapa diletakkan di atas tortilla segar dengan guacamole dan salsa verde. Kaya protein dan efisien diproduksi,
menjadikannya argumen dalam perdebatan tentang pola makan masa depan, meskipun di pasar Oaxaqueños sudah ada sejak ribuan tahun. Tacos nopal nopales adalah bagian daun datar dari kaktus nopal, kaktus buah ara, dan telah menjadi bagian dari pola makan Meksiko sejak zaman Aztec. Setelah menghilangkan duri, daunnya dipotong menjadi strip dan dipanggang atau dimasak sampai empuk. Memiliki tekstur sedikit lengket, mirip okra dan rasa asam yang mengingatkan pada buncis hijau. Biasanya dimasak dengan bawang, tomat, dan jalapeno, dan disajikan dalam tortilla dengan keju dan salsa. Bergizi, kaya serat dan vitamin, dan mendapat visibilitas dalam beberapa tahun terakhir dengan meningkatnya minat terhadap pilihan nabati. Ditemukan di pasar-pasar di seluruh Meksiko dan daerah barat daya.